Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu PKK dari Desa Wonosari. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat Ibu ya. Ini ibu-ibunya udah pada semangat belum nih? Ibu sosialisasi ini semangat Bu? Udah ya, oke mantap. Nah sebelum itu mungkin saya izin perkenalan diri dulu ya Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Tanya Sarfitri bersama rekan-rekan saya. Nah, kami dari mahasiswa Universitas Siliwangi sedang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kehadiran kami di sini juga kan bertujuan untuk peningkatan kesadaran lingkungan, gitu, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya sampah dapur yang setiap hari kita hasilkan. Nah, oleh karena itu kami kesini membawa sebuah program Bu, namanya si Kompos. Nah, si Kompos ini terdiri dari 3 yang tadi udah Bu Erna sebutin. Yang pertama itu ada Loseda itu nodong sesa dapur. Nah, yang kedua ada Komsidap. Komsidap itu komposter sisa dapur. Kalau yang ketiga itu ada Komtiga. Komtiga itu komposter untuk galon. Nah, di sini saya mau jelasin singkat aja ya Ibu ya, biar Ibu ada gambaran dulu. Nah, mungkin yang pertama itu Loseda. Kalau Loseda ini tuh merupakan pengelolaan sampah rumah tangga dengan media pipa ataupun paralon dengan metode ditanam. Nah, untuk alat dan bahannya juga itu tuh membutuhkan bor ataupun paku, itu paku panas buat bolong-bolongnya, terus juga meteran sama linggis. Linggisnya itu buat itu bukan buat apa ya Bu, itu buat apa sih, bikin lahan ya, bikin lahan. Nah, terus untuk bahannya itu membutuhkan pipa ataupun paralon, terus sampah organik, tanah, daun kering sama cairan M4 gitu. Itu juga bisa sama air beras atau air gula. Nah, untuk Komsidap ini merupakan pengelolaan sampah rumah tangga dengan media ember bekas. Itu juga bisa pakai tong plastik Bu. Nah, ini juga metodenya itu dengan media tanam kayak tadi Loseda. Nah, untuk alat dan bahannya itu berupa ember bekas kan, terus ataupun tong plastik, bor, pisau atau gunting, terus juga sampah, tanah, daun kering, dan juga M4 sama itu kayak Loseda. Nah, kalau yang Komtiga ini beda nih, kayak Loseda sama Komsidap ini beda sendiri. Nah, kalau Komtiga ini pengelolaan sampah rumah tangga dengan media galon bekas Bu. Nah, metodenya juga ini tuh dengan disusun secara bertingkat. Nah, terus alat bahannya juga ini tuh berupa galon bekas. Itu tuh bisa terdiri dari 2 sampai 3 tumpukan lah Ibu. Nah, terus cutter atau solder atau paku panas ya. Nah, tentunya juga sampah membutuhkan sampah organik, daun kering, dan juga tanah. Kalau ini mah juga memerlukan cairan M4 seperti itu. Nah, dari ketiga metode ini sama-sama punya tujuan yang sama ya Ibu-ibu ya. Ya. Nah, dari ketiga ini, oh ya, ayo foto-fotonan terus. Kalau untuk gaun, apa dulu nanti ada Bu. Akhirnya nanti ada foto sedikit ya, misalnya Loseda kayak gini ada gitu. Ada berapa foto doang? Itu dulu. Ini bukan. Jadi kalau Loseda kan ember tetap di tangan kayaknya. Coba. Nah, tapi ada nabi. Nah, ini embernya belum ditanam. Terus yang galon ada di bawah. Nah, kayak gini. Ini di tangan enggak? Enggak. Oh, ini di tangan. Ini kan disusun bertingkat Bu. Oh, oke. Berarti itu gambaran umumnya itu. Ya, sekarang tugas ibu itu menentukan apa yang akan kita pilih Ibu.
Iya. Mana yang paling menarik ataupun paling cocok gitu di terakhir bahan ini. Ibu pilih yang mana? Oh, Satu aja kalau ya Bu. bahannya nanti disiapkannya oleh kita Bu. Misal ibu tadi pilih lodong, kita sayurkan pipa dan sebagainya. Ibu-ibu kan nanti hanya periodi limbahnya ya. Kita yang bantu ya. Bu, mau yang mana Bu? Yang mana Bu? Dari ketiga ini. Ah, jadi berarti Kompuga, Bu Ibu Ketua dari Kompuga. Didiskusikan dalam semuanya. Ya, nonton film aja. Ya Bu, nah tiap satu metode, satu kompost ini memerlukan sampah organik itu dibuang kresek sampai pintu kresek itu kan berapa kilo ya? 2 kilo. Kresek apa kresek saat ini? Kresek kecil aja. Ini apa sama orang? Kresek itu. Ayah ada di sini. Kresek kalah. Ya, mohon sangat kalah terus. Berarti sisa makanan masak buah, kulitnya, kulit buah sayuran, bisa makanan, tulang, kentang telur, bisa. Ya, kamu bisa nasi telur, biasa kulit biasa. Maka ibu yang dari mana? Nah, masih ada Bu. Nah, dari sini oh ya. Dari video deh kayaknya. Oh, ya benar mau Yang video ya Bu. Tuh. Kalau sama ibu nanti Konsil menyiapkan alat-alat dia paling yang konsumsi bolongan. Kita itu yang buat dimulai sama yang 4 punten kami galon biar lebih mudah tuh memakai galon mineral dan mulai memakai galon aqua yang disebut itu ada keras ya. Terus saya juga memakai galon jadi itu kayak tidak itu loh buat menutup. Oh, jadi kalau udah pernah bikin ember itu lebih ya cepat gitu ya. Pas bentuknya jadi lebih gampang disusun ya. Berarti tapi kadang kita panggil mineral, kita nanti kita mau nyanda. Yakin ya. Karena yang satu untuk berarti perlu galon. Ibu kalau misalnya ibu-ibu nanti bikin juga berarti hanya membutuhkan 2 galon Iya. saja kan? Iya kalau buat satu, kalau misalnya mau bikin 2 berarti 4 galon. Oh, nah berarti ibu sekarang tentukan badai naon sekarang badai nanti pas praktek mau bikinnya berapa masa supados kalau misalnya kan kita dibantu 10 kali misal ibu bikin banyak nanti sawios nanti kan manfaatnya katanya langsung seger gitu ya pilih paming pas kita mandiri membuatnya resikonya mungkin lebih ini karena tidak ada anak-anak yang memantau ya untuk memantau gitu. Mangga berarti mau yang mana dari 3 tadi Bu? Yang galon katanya. Yang galon. Nah berarti limbahnya disesuaikan banyaknya juga. Limbahnya dari sekarang ibu-ibu mulai boleh busuk kan masalah. Jangan yang basah aja, jangan yang basah kayak bekas. Jangan yang terlalu basah gitu Bu. Iya, kayak kulit buah itu jangan terlalu lama juga dia. Kan busuk gitu kan. Jadi jangan ya mungkin bisa juga. Di sini saya akan menjelaskan secara detail gitu Bu mengenai komposter pupuk galon ini. Nah, ini yang pertama itu mengenai permasalahan sampah organik. Nah, untuk masalah yang pertama itu biasanya dari aktivitas sehari-hari kan Bu ya. Kalau di aktivitas sehari-hari itu biasanya ibu-ibu tuh melakukan kegiatan apa Bu? Kalau di dapur? Masak kan? Ya, masak. Nah, kalau masak itu pastinya menyiapkan makan buat anak-anaknya, buat suaminya ya Bu. Ya. Nah, kan dari kegiatan itu pastinya akan menghasilkan sampah-sampah organik kan Bu, sampah-sampah organik. Nah, ibu biasanya si sampah itu tuh biasanya di mana Bu? Kapal lembut. Ayah nusok langsung dibuang nggak itu? Karena Ada yang kayak gelap. Oh, berarti ditumpuk begitu ya? Ditumpuk ke terus ibu ada
dilami kelaminan gitu, kan nanti kan pasti mengalami pembusukan, punya kami itu langsung langsung dibuang atau dikabarkan dan langsung dikena tanaman itu pasti pembusukan. Nah, kalau misalkan sampah organiknya dilakukan seperti itu, dikumpulkan terus menerus, maka nantinya tuh akan menimbulkan beberapa dampak kan Bu, beberapa dampak bagi kita, bagi kesehatan, bagi lingkungan. Nah, di sini mungkin dampaknya. Nah, yang pertama itu bisa menyebabkan bau tidak sedap Bu. Itu karena dari sampah organik yang dikumpulkan terus-menerus, dibiarkan gitu. Jadi langsung dibuang ke balong, langsung dibuang ke pohon, maka nantinya akan menyebabkan pembusukan Ibu, karena adanya bakteri, terus nantinya juga akan menghasilkan gas yang berbahaya gitu, yang mengancam buat kesehatan kita juga. Nah, dari kesehatan itu nantinya kan akan munculnya penyakit itu tuh dari apa? Karena datangnya virus-virus Bu, virus-virus, bakteri, terus nantinya juga ya akan mengganggu kepada badan kita, pada kesehatan kita. Nah, dari apa? Itu biasanya dari hama. Hama itu seperti apa Bu? Lalat, tikus, terus kecoa. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan lingkungan Ibu nih di rumah ini, kalau misalkan sampahnya ditumpuk seperti itu, nantinya tuh pasti akan ada lalat. Nah, dari lalat itu kan nanti ada penyakit kayak nyamuk, kan nantinya takut DBD kan Bu, jadi mencemari lingkungan. Nah, maka dari itu ibu-ibu mending daripada sampah organiknya ditumpuk terus, mending langsung dikebalungkan kan Bu. Nah, tapi ayo nama kan ibu-ibu tahunya kayak pemanfaatan sampah organik melalui pembuangan Bu. Nah, jadi pembuangan kita biasa dilakukan di rumah Bu, ibu sendiri gitu, diolah. Jadi itu siapapun pasti bisa bikin di rumahnya masing-masing lah, gampang Bu. Kan soalnya bahan-bahannya juga gampang dicari, tidak susah. Nah, di sini saya menjelaskan secara detail lagi mengenai kompuga. Nah, kompuga ini merupakan alat komposter dengan media galon bekas, terus metodenya juga ditanam. Nah, itu digunakan untuk pengolahan sampah organik, sampah rumah tangga, khususnya sampah dapur. Nah, yang nantinya itu dapat diolah menjadi komposter melalui proses penguraian secara alami oleh mikroorganisme. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, manfaat kompuga ini sebenarnya manfaat kompuga itu banyak sekali ya ibu-ibu. Nah, cuman kita simpan di beberapa aja. Nah, yang pertama itu dapat mengurangi sampah dapur tentunya. Ketika ibu-ibu sudah tahu nih sampah organiknya harus dimanain, udah tahu cara pemilahan sampah organik bagaimana, cara mengolah sampah organik gimana, nanti ibu juga udah membantu lingkungan itu menjadi terjaga gitu, tidak tercemar dan dapat mengurangi volume sampah. Nah, yang selanjutnya itu menghasilkan kompos. Nah, daripada ibu-ibu membeli kompos bahan kimia, pernah nggak Bu beli kompos bahan kimia? Apa nggak pernah? Sering kan? Nah, daripada kompos bahan kimia itu kurang baik Bu sebenarnya buat tanaman. Nah, mendingan ibu-ibu kan udah tahu cara penggunaan kompos, nanti mendingan ibu lakukan di rumah, bikin sendiri komposnya itu, karena kan komposnya itu secara alami itu kan proses penguraiannya, jadi dapat menyuburkan tanaman juga. Ini tuh buat semua tanaman bisa menyuburkan lebih bagus, lebih baik kompos ini. Nah, yang selanjutnya itu ya tentunya bisa hidup bersih, mudah dan ramah lingkungan karena bisa dilakukan di rumah. Nah, untuk alat dan bahannya Ibu. Nah, alatnya yang pertama itu membutuhkan cutter dan juga skop kecil Ibu. Tadi nasi skop kecil mau bawa. Tanya aja kalau ibunya punya, berarti kita harus bawa. Nah, mungkin kalau ibunya punya skop kecil bisa dibawa aja ya Ibu ya, buat nanti praktik. Nah, terus ya skop kecil. Ya. Musik ya. Nah, solder Ibu ada yang punya solder nggak? Ada di rumah bapakku. Nah, mungkin bisa Ibu dibawa ya solder itu. Ya, ya. Yang di sana bukan sel, yang di
nanti yang disiapkan dari BKK apa saja poinnya? Ini saja. Apa saja? Nah, tulisannya itu dari galon bekas air minum Bu, minimal 2 sampai 3 buah untuk susunan bertingkat. Tentunya membutuhkan sampah organik. Ini bahan utamanya galon bekas dan sampah organik. Nah, buat tambahannya itu ada daun kering sama tanah, itu buat membantu proses mempercepat penguraian seperti itu. Nah, kalau untuk galian tadi kan nggak perlu pakai tempat ya, karena nantinya akan menghasilkan kompos padat yang tadi kata aku, kompos padat sama kompos tadi. Nah, cara pembuatan tentunya yang pertama itu harus dibersihkan dulu kan. Kalau misalkan kotor, ya dibersihkan dulu. Nah, baru disiapkan galonnya Bu, dibersihkan. Nah, setelah itu tadi dipotong tengahnya Bu, dipotong tengahnya. Kan misal ada dua galon dipotong, nanti setelah dipotong baru yang ditutup itu itu disusun cara bertingkat. Nah, baru setelah itu diisi lapisannya mulai dari daun-daunan dan terus tanah. Nah, tanah ini tuh sebenarnya penting Bu, soalnya sebagai sumber mikroorganisme gitu, yang paling utama buat proses penguraian seperti itu. Nah, lanjut berarti dimasukkan sampah organiknya. Nah, setelah itu baru ditunggu beberapa minggu gitu. Nah, mungkin untuk perawatannya bisa diaduk secara rutin 2 sampai 3 hari Bu untuk komposnya. Terus untuk perawatannya juga harus di tempat dulu nggak? Asal jangan terpapar matahari. Berarti asal jangan terpapar matahari ya Ibu, biar menjaga kelembabannya. Terus juga lokasi tempatnya juga udah ada ya nanti di sini. Terus pilah bahan dengan benar untuk tadi untuk pengisian komposnya juga. Itu tuh bisa dari sisa sayuran, sisa kulit buah, terus sisa nasi, sisa makanan kayak tulang, terus juga tangkal telur, itu bisa Bu, tangkal telur gitu. Nah Bu, dari hasil pembuka ini Bu bisa mendapatkan sebuah kompos. Bentar Ibu-ibu. Nah Bu, dari kompos padat ini kalau misalkan komposnya udah jadi, biasanya itu bersifatnya tuh warnanya coklat kehitaman Bu, coklat kehitaman, terus berbentuknya juga itu kayak tanah tapi kayak remah gitu Bu, kayak remah, terus bentuknya juga udah nggak terlihat gitu. Kalau misalkan masih terlihat kayak awal-awal berarti itu komposnya gagal. Kalau misalkan udah nggak dapat dikenali itu berarti komposnya jadi. Nah yang kedua itu air lindi ini tuh kayak pupuk cair Bu. Nah itu tuh terkumpul di bagian bawah galon dan dapat diencerkan untuk digunakan sebagai pupuk. Kita bagiannya dalam tanaman untuk semua tanaman pekarangan, tanaman buah, sayuran, dan lain-lain. Ya mungkin begitu Ibu kesimpulannya ya. Pembuka ini tentunya bisa dilakukan di rumah sendiri dan sangat mudah ya Ibu. Untuk manfaatnya juga banyak dan mungkin minta persiapannya untuk minggu depan praktek untuk alat dan bahannya mungkin nanti di list ya, udah di list kan untuk ibu-ibu perlengkapannya apa aja dari kita mungkin F4 yang belum ada aja nanti ibu bisa di list kan, nanti kalau misalkan yang nggak ada kita bisa bawa begitu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ibu-ibu bila ada salah kata dalam penyampaian saya. Mungkin semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya ibu ya, dapat bermanfaat juga. Dan mungkin kita bertemu lagi di minggu depan ibu-ibu di Antosnya. Mungkin Bantos sana ibu biar kita sama-sama belajar di sini. Mohon amin. Berkabar aja di grup WA ya Bu. Ya. Ya mungkin seperti itu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.